Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, semuanya, malam. Ya, semoga kalian menonton ini sehat-sehat semua dan panjang umur. Perkenalkan, nama saya Salim dengan NIM 230500653 dari program studi ilmu komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah kecerdasan buatan yang saya kerjakan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Jadi, siapkan dirimu untuk mengenal chatbot keren yang saya buat. Oke, kita lanjut ke slide 2. Nah, di sini ada judul dari proyek saya, yaitu rancang bangun chatbot cerdas untuk reservasi lapangan olahraga menggunakan aplik Gemini 2.5 Flash berbasis Natural Language Processing atau NLP. Nah, mungkin terdengar panjang dan rumit, tapi tenang, saya akan jelaskan secara perlahan. Nah, intinya itu saya membangun sebuah chatbot yang pintar untuk memudahkan orang-orang memesan lapangan olahraga seperti futsal, badminton, basket, dan sepak bola. Nah, dengan memanfaatkan canggih AI dan juga saya menggunakan teknologi pemrosesan itu menggunakan bahasa alami. Oke, saya akan lanjut ke inti dari isi slide 3 ini ya, yaitu tentang latar belakang masalah. Nah, intinya itu kenapa sih proyek ini saya buat? Nah, jadi selama ini kalau kita kan mau reservasi lapangan olahraga, caranya kan masih manual banget ya. Kita harus chat admin lewat WhatsApp, telepon, atau bahkan datang ke lokasinya langsung. Nah, itu mungkin sedikit merepotkan, dan apalagi kalau adminnya itu lama bales atau di luar jam operasionalnya, itu kan akan susah. Akibatnya ya sering terjadi booking bentrok atau double booking dan pelanggan kecewa, dan prosesnya bahkan berbelit-belit kan. Nah, dari sinilah muncul ide untuk menciptakan solusinya, yaitu berupa chatbot yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa perlu menunggu bantuan petugas. Oke, kita lanjut ke slide 4. Nah, di sini ada solusi dan teknologi yang digunakan. Nah, untuk menjawab masalah yang tadi itu, saya membuat solusinya, yaitu membuat support bot AI. Nah, ini adalah chatbot cerdas yang bisa memahami bahasa alami kita sehari-hari. Keunggulannya itu di responnya instan. Nah, tersedia 24 jam penuh di full time, dan tentu saja meminimalisir kesalahan pencatatan. Nah, teknologi yang saya gunakan ini antara lain NLP, supaya bot paham maksud kita itu apa, dan juga Google Gemini 2 Flash itu sebagai otak AI-nya, dan prompt engineering itu digunakan agar bot tetap fokus ke domain reservasi. Nah, serta Streamlit dan Python itu untuk antarmuka dan logika dari backend-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide 5. Nah, slide 5 ini adapun keunggulan dari Gemini 2.5 Flash. Nah, kenapa sih saya pilih Gemini 2.5 Flash? Karena model ini kayak keren banget. Dia support input token hingga lebih dari 1 juta. Nah, artinya ia mampu memproses percakapan panjang dengan baik. Nah, selain itu juga dia mendukung function calling dan output JSON yang terstruktur. Nah, yang sangat memudahkan saya untuk memproses data dari pengunanya. Nah, data yang paling penting yaitu
responnya cepat dan juga biayanya efisien. Nah, jadi ini project ini ya cocok banget lah untuk skala kecil hingga menengah, mungkin bisa seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide 6. Ada sebuah gambar tentang alur sistem chatbotnya ya. Nah, oke, sekarang kita bahas bagaimana sih alur kerja chatbot seperti ini. Nah, pertama itu pengguna akan mengirim pesan lewat kolom chat. Nah, lalu front end itu menangkap pesan dan meneruskannya ke back end. Nah, di back end itu di sistem akan periksa dulu apakah pesan itu perintah cepat atau seperti reset, help, atau batal, atau lihat blocking. Nah, kalau iya pesan itu sistem langsung proses tanpa perlu memanggil API Gemini. Kalau bukan, maka pesan akan diteruskan ke Gemini. Nah, nanti AI-nya akan memproses prompt yang sudah saya desain khusus. Nah, lalu kita akan mengembalikan output dalam format JSON. Dari situ saya parsing untuk mengetahui maksud pengguna, dan terakhirnya itu kita akan merespon tampilan ke penggunanya dalam bentuk bubble chat yang simple dan efisien. Kita lanjut ke slide 7 ya. Nah, slide 7 ini adalah prompt engineering. Nah, apa sih prompt engineering itu? Nah, prompt engineering itu adalah teknik merancang instruksi ke AI agar dia memberikan jawaban yang sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya menerapkan 3 strategi utama. Pertama adalah memberi batasan domain yang tegas. Chatbot hanya boleh melayani reservasi lapangan dan menolak pertanyaan di luar itu. Yang kedua itu meminta output dalam format JSON supaya mudah diproses. Nah, yang ketiga itu menggunakan pseudo prompting. Apa sih itu? Yaitu memberikan contoh percakapan agar model lebih memahami pola interaksi yang diharapkan. Nah, ini penting supaya bot itu tidak ngawur dan selalu on track. Oke, kita lanjut ke slide 8. Di sini ada manajemen step percakapan. Nah, agar percakapan itu berjalan secara struktur, maka saya menerapkan manajemen step. Nah, step itu semacam tahapan percakapan yang menunjukkan sejauh mana informasi sudah terkumpul dari pengguna. Nah, contoh misalnya mulai dari step awal, dari mana bot nanya langsung lapangan apa yang ingin Anda pesan. Nah, lalu lanjut ke jam, durasi, nama, nomor kontak, sampai akhirnya ke konfirmasi. Nah, semua data sementara itu disimpan dalam session step. Nah, sehingga bot bisa mengingat percakapan dan gak bingung saat menanyakan informasi yang belum terisi. Slide 9 terakhir, yaitu kita akan demo live aplikasinya. Nah, inilah bagian yang paling seru karena saya akan mendemonstrasi langsung aplikasi Shoutbot yang sudah berjalan di Visual Studio Code menggunakan Streamlit di localhost. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu tentang Shoutbot AI-nya, yaitu tentang AI ID-nya, semuanya punya. Ada ramah beranda. Nah, kita lihat ya. Di sini ada pilihan lapangan, yaitu ada futsal, basket, voli, sepak bola, dan juga bulu tangkis. Ada informasi, yaitu kita jam operasional itu kita jam 6 sampai jam 23 setiap hari bukanya, tapi untuk chat itu kita 24 jam, dan durasinya itu maksimal 4 jam per sesi booking. Pembayaran bisa tunai ataupun transfer di lokasi. Oke, di sini kita lanjut ke halaman AI agentnya. Ini halaman utama tentang AI-nya ya.
IAG-nya. Nah, kita akan coba dari awal saja ya. Di sini sebenarnya bisa langsung booking futsal ataupun lihat harga booking dan bantuan. Di sini kita coba ketik halo selamat malam. Nah, di sini kita contoh mau booking. Kita contoh booking apa? Di sini kita booking contoh futsal ya. Basket dah. Nah, di sini tanya mau jam berapa? Kita contoh jam 5 sore. Nah, di sini kita ditanya durasinya mau berapa. Kita klik 2 jam saja. Nah, atas nama Rudi. Di sini kita diminta nomor telepon. Kita salah, coba enter. Nah, di sini kita bisa pilih pembayaran, bisa bayar di tempat, Dana, GoPay, OVO, BCA. Oke, kita coba bayar pakai metode Dana misalkan. Nah, di sini kita untuk jadi pesanan kita ketik ya, untuk batal klik tidak. Nah, di sini karena kita mau pesan jadi ketik ya, kirim. Nah, berhasil dan itu ada di halaman bookingnya. Kita cek coba halaman booking. Nah, itu ada terkonfirmasi. Ada di tanggal, jamnya kita pesan 2 jam tadi atas nama Rudi, pembayaran lewat Dana. Nah, di sini ada invoice-nya, kita bisa mencetak. Nah, struk ya istilahnya nih. Total 200. Nah, di sini di halaman booking ini kita bisa lihat nama-nama apabila ada banyak ya sudah booking di sini ya. Hashtag satunya Rudi karena dia pembooking pertama. Oke, di sini ada halaman kontak. Ini ada alamat, telepon, WhatsApp, email, websitenya, dan jam operasional itu jam 6 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk customer service-nya itu atau IAG-nya tadi itu 24 jam ya setiap hari. Dan di sini ada riset semua kontak. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebih seperti itulah demo lab dari aplikasi Spotbot AI yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak hingga sampai akhir. Semoga proyek kecil ini bermanfaat sih dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Salim.